Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Harmoni, jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di acara Harmoniaga. Dan kali ini TV Harmoni kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sobat Harmoni yang akan bercerita kepada Anda sekitar kecintaan di dunia wirausaha dengan produknya Samara Micron. Yang mengenal lebih dekat produk Samara Micron sudah hadir di studio Ibu Marcelina Yasmin Sutisna selaku Direktur Utama CV Samara Micron. Saleh. Aduh. Salam. Senang sekali kedatangan Anda berdua sama putri tercinta ya. Putrinya siapa namanya? Helen ya. Nah, saya ingin tahu nih ya, pasti nggak ada yang wujud-wujud ya. Dan tadi sebelum kita naik ke panggung ini di Harmoniaga, ini sudah masuk ke generasi ketiga ya. Nah, boleh dong cerita awal-awal, karena biasanya pemirsa Harmoni itu pengen tahu juga dia. Saya mewakili mereka kan, ini gimana ya ceritanya gitu, asal usulnya. Oke. Selamat sore buat semua pemirsa Harmoni. Perusahaan awalnya bukan Samara Micron. Awalnya tuh sebenarnya Micron. Kenapa Micron? Orang-orang suka tanya kenapa Micron gitu kan. Bermula dari nenek saya itu pembuat kue basah. Nah, di dalam kue basah itu selalu banyak santan kan. Untuk santan itu pasti mesti kelapa parut. Yeah. Nah, emak ya, saya manggilnya tuh emak. Nenek saya itu setiap pagi pasti harus bikin santan yang cukup banyak. Jadi semua anak-anaknya dipanggil tuh, bangunin pagi-pagi, terus mulai tuh parut kelapa. Nah, terus ritualnya ya. Ritualnya. Gitu. Ritual parut kelapa. Terus kakek saya kayaknya ngelihat anak-anaknya tiap pagi dibangunin, kasihan juga kali ya, terus dia bikinin tuh namanya alat untuk kelapa parut. Dia bikin mesin kelapa parut itu malah sampai pernah pameran di PRJ. Dulu, tahun 67-an kayaknya. Terus udah gitu mesin kelapa parut zaman dulu tuh berisik banget tuh kan, motornya juga belum kayak sekarang canggih gitu kan. Jadi tetangga-tetangga tuh pas lagi nenek saya mulai marut tuh pasti pada lihat. Nah, kalau udah pada ngeliat terus apaan sih gitu kan. Penasaran ya. Mau dong ikutan marut gitu kan. Nah, mulai tuh orang-orang pada nitipnya tuh nebeng. Nebengnya tuh gini, 2 butir, 5 butir, 3 butir. Terus akhirnya ketukar-tukar kan. Ini punya siapa? Ini 2 butir ini. Akhirnya kata saya udah. Tapi kan ada uang jasanya kan? Iya, justru kita cuma ngejasain si parutnya gitu kan awalnya. Nah, setelah itu akhirnya karena kita bingung kan ini punya siapa, sejak itu ukurannya jadi kilo. Tadinya kan butir kan, kalau zaman dulu tuh butir gitu kan. Nah, terus sekarang jadi kilo. Nah, udah gitu mulai nih bikin kelapa parut. Indonesia tuh kan penuh dengan rempah juga gitu kan. Biasanya kalau orang bikin kelapa parut, santan pasti sama cabai. Dari awal tuh dagangannya. Nah, setelah kakek nenek saya bikin kelapa parut itu, ayah saya jualan si kelapa parut sama si cabai giling. Nah, itu di Pasar Baru tuh. Jadi 2 aja itu dulu itu dia jualannya. Habis itu baru tuh mulai mama saya ikutan nikah, terus udah gitu ikutan gabung di situ. Ibu-ibu kan biasa kan mesti nyediain ada kunirnya, ada rajanya, terus udah gitu ada ketumbar, pala. Nah, udah tuh mulai kita jadi jualan produk-produk semua rempah. Nah, Micronnya itu sendiri kenapa disebut Micron gitu kan? Sebenarnya mau kayak kita mah bombastis gitu ya. Ukuran kelapa parut zaman dulu mah kan parutan kelapa tuh kan gede-gede kan. Nah, dengan mesin parut itu jadi halus gitu. Ukurannya Micron gitu. Ngerti. Jadi itu awalnya. Setelah itu udah tuh mulai dengan semua rempah yang disediakan. Lama-lama kan orang suka nanya juga ke mama kan, dulu mama suka jaga toko kan. Nah, terus nanya kalau bikin bumbu opor gimana, kalau bikin bumbu rendang gimana, gitu kan. Akhirnya sama mama bikinin tuh, diracikin udah jadi bumbu rendang.
gitu. Terus setelah itu ada lagi bumbu tabur, ada lagi bumbu jamu waktu dulu sempat. Jadi pokoknya ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang tahu Micron zaman dulu, rempah yang kalau gak ada apa lo minta gua ada ya. Gitu awalnya. Luar biasa ya. Jadi dari ketika terjadi ya eksekusi parut tadi ya, anak-anak dilibatkan pas subuh untuk persiapkan mesin, malah ikut di PRJ ikut gitu ya. Jadi jiwa kewirausahaan itu terbangun ya dari alat semacam. Plus ternyata problem dan pertanyaan itu menjadi berkata sendiri, kemudian yang memunculkan inovasi yang lain dari gimana sih bumbu-bumbu itu ya. Tapi itu kan masalah bumbu ini kan agak rumit ya. Rumit sih enggak ya, cuman maksudnya gini, kenapa bumbu itu bertahan kalau menurut saya? Nah, bumbu itu Indonesia aja dijajah VOC gitu. 350 tahun. Oh iya, kan? sejarah juga pasti. Jadi menurut saya bumbu kayaknya nggak ada matinya harusnya gitu kan. Jadi buat saya untungnya gitu dari sisi saya dengan adanya generasi di atas saya yang menyediakan cukup sumber untuk saya teruskan gitu. Bumbu-bumbuan itu bisa terus dilanjut gitu untuk generasi selanjutnya gitu. Gitu ya. Dan kenapa akhirnya sekarang saya coba untuk yang bumbu sama Micron ini, kenapa dibuat lebih apa ya, maksudnya lebih cantik lah gitu. Kalau dulu cuma pakai plastik doang gitu kan. Sekarang lebih cantik untuk masuk ke modern trade ya, jadi ke supermarket gitu kan. Jadi mulai tuh yang bentuk-bentukan seperti ini untuk bumbu supermarketan. Boleh dong dikenalin satu persatu. Oh ya, Yasmin. Sama satu lagi nih, Kendang juga tahun 2019 dia baru gabung sama kita gitu kan, baru kita angkat anak lah gitu jadinya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya angkat anak tuh gimana? Bunda ini saya ngewakilin pemirsa nih. Ada Mbak Asri yang memang pemilik Kendang ini, kita bergabung di tahun 2019. Kita kalau istilah perusahaan merger gitu ya, kita dijadiin satu. Jadi ini produknya Mbak Asri. Ini yang jadi anaknya Samara juga sekarang gitu. Bumbu-bumbu racik kita ada hampir 37 varian. Jadi buat ibu-ibu yang bekerja yang memang kesulitan untuk apa ya, menyediakan waktu yang cukup panjang untuk memasak, kayaknya boleh jadi solusi untuk setiap harinya 30 hari satu masakan boleh diurut lagi dari variatif satu ya. Satu lagi gitu loh. Jadi tinggal apa ya namanya, tinggal sediain aja bahannya. Karena bumbu yang pasta kita ini benar-benar udah komplit. Jadi kalau orang lain kan kadang-kadang suka harus tambahkan salam, tambahkan sereh, tambahkan satu siung bawang putih. Kalau kita enggak, benar-benar sediain kentangnya, bikin sambal goreng, bikin apa, sediain dagingnya, bikin rendang. Udah, jadi benar-benar praktis gitu. Iya. Gitu. Kalau yang yang kendang ya. Iya, kendang ini kenapa cita rasanya beda. Biasanya kentang yang kita makan di snack-snack jajanan yang ada tuh savory ya, asin, gurih gitu. Ini lebih ke manis gitu. Bentuknya lebih kayak zaman dulu tuh kentang Mustafa. Kendang tuh singkatan nggak? Singkatan. Dari? Bapak suka yang pedes apa suka yang pedas? Yang pedes ini. Kita buka ya. Ini ada yang extra hot, ada yang original, sama ada yang mild hot. Boleh di cicipi. Coba. Kentang itu, kendang itu kentang rasa nendang. Enak banget kan? Nendang. Bisa dimakan sama nasi. Nah itu. Sama kalau anak kuliahan. Bisa buat snacknya juga. Iya kan? Iya. Enak banget sama dia. Makanya kita jadi apa yang namanya gabung juga sekarang kalau misalnya kita punya bumbu nasi kuning. Nasi kuning ininya udah ada gitu. Kita nggak usah bikin lagi buat si mustokanya.
Ini variannya banyak nih, bisa Ada dijelasin? original, ada mild hot sama extra hot. Kalau original yang manis gitu untuk orang-orang yang nggak terlalu suka pedes, nggak suka pedes sama sekali. Sementara yang mild hot dia ada pedesnya, tapi kalau yang extra hot buat yang seneng lebih pedes lagi. Sobat Harmoni, saya jujur ya, saya nyoba ini ada menagih ini ya. Enak banget ya, luar biasa. Ini varian kalau boleh tahu yang tentu masing-masing beda ya. Lain orang, lain rasanya, lain taste-nya gitu ya. Tapi mana yang paling banyak disukai kalau boleh tahu secara data? Mana ya? Kalau tadi saya suka banget nih yang pedesnya. Oh. Untuk yang yang senang pedas tapi nggak terlalu, memang ini lebih aman gitu. Untuk anak-anak pun masih bisa. Kenapa keunggulan dari Kendang itu tanpa MSG juga tanpa pengawet, benar-benar buat anak kecil juga aman. Aman ya. Boleh tahu harganya berapa ini? Berapa lah? Ada Yasmin? Aku lupa. 15.000 Sobat Harmoni, 15.000 rupiah ya. Sama semuanya? Sama semua. Sama. Oke ya. Kalau beli 2 di online jadi 25.000. Kalau belinya 2 Sobat Harmoni di online itu menjadi 25.000 ya. Boleh dicek di online shop kita. Jadi ada original Sobat Harmoni, ada extra hot ini. Kemudian ini yang mild hot. Ini ada yang warna merah, kuning, hijau. mild hot ya. Oke, Sobat. Kalau yang bumbu tadi belum dijelasin harganya. Belinya sekotak begitu atau per sachet? Boleh satuan. Oh, boleh satuan. Satuan. Oke. Kita ada 37 varian. Tuh Sobat Harmoni. Nah, kalau kayak gini rendang pedas. Rendang pedas itu biasanya kita paduin sama kelapa gongseng. Nah, kelapa gongsengnya ini. Dua bungkus bumbu ini dengan satu bungkus bumbu ini bisa untuk sekitar 500 sampai 750 gram daging. Jadi sebenarnya kalau orang bilang bumbu ini 8.500-an. Kalau dibandingkan dengan bumbu yang lain mungkin kata orang mahal. Tapi kita udah nggak perlu nambahin apa-apa. Itu jadi yang harus di-highlight. Kadang-kadang orang bilang mahal lah. Tapi coba kalau dihitung benar-benar, mesti beli bawang merahnya lagi. Kan nggak mungkin kan beli bawang merah satu butir gitu kan, nggak mungkin. Pasti akhirnya belinya seon lah. Betul. Padahal pakainya cuma 2 butir. Nah, akhirnya sisanya mungkin terbuang juga gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin harus dijelasin juga kadang-kadang orang suka ngerti. Terus apalagi ya, varian mie tek-tek. Tuh ada mie tek-tek ya? Mie tek-tek. Mie tek-tek ini bisa bikin nasi goreng manis juga, nasi goreng hitam. Apalagi ya? Yang tadi saus Padang kayaknya udah pada lihat juga ya. Isi satu box ini? Kalau satu box biasanya 10 isinya. 10. Nah, Oke. 10. Tapi sebenarnya nggak harus beli 10 sih. Orang-orang kadang-kadang pengennya nyobain ini gitu kan. Kita jual satuan juga kok. Selain itu ada rempah juga. Mana? Ini rempah. Oh. Rempah ini macam-macam juga. Kita ada rosemary, oregano, kencur, merica. Ini kecil. Kenapa kecil? Karena kadang-kadang balik lagi. Orang suka beli aja yang botolan gitu kan. Tapi bukan tipe orangnya tukang masak. Akhirnya pakai 2-3 kali buang juga gitu kan. Nah, kenapa kita bikinin yang gini? Ini praktis karena bisa dibawa-bawa juga kalau misalnya mau camping, mau keluar kota. Nggak usah bawa-bawa yang terlalu gede. Ini enak dibawa. Kalau tadi yang 10 berapa harganya? Kalau beli satu dus itu? 8.500 kali 10 kan? 10. Tapi bisa beli satuan juga. Oke, kalau yang rempah? Yang rempah 3.500-an. Kali 10 juga. Kali 10 itu ya, Sobat Harmoni ya. Jadi bisa bisa didapatkan di mana ini? Ada di, boleh disebut kan? Ya boleh, silakan disebut. Di online dan nggak di event kan? Iya. Ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee, TikTok juga ada. Kalau mau langsung di toko kita ada di Pasar Barat satu lagi di Jalan Holis 482. Pasar Barat nomor 1 sama Jalan Holis 482. Selain itu kita juga ada di supermarket. Kalau di Bandung ada di Jogja, Borma, Toko Setiabudi,
Kalau di luar kota ada di Garut, Tasik, mana lagi ya? Lupa. Saking banyak ya. Ada 5 kota deh. 5 kota ada ya. Di Asia sama di Jogja juga di luar kotanya gitu. Penasaran nih ya Sobat Harmoni ya, kalau nah kan ya namanya usaha itu kan berarti ada anak dilibatkan ya. Tapi mungkin juga kan nggak ada semua anak mau ikutan usaha keluarga kan. Bisa cerita? Dia salah satu yang sama saya rada dipaksa juga. Helen. Enggak lah. Dia udah sadar kok sekarang. Jadi apa ya? Kayaknya kalau saya sendiri gitu, awalnya kenapa ikutan ke bisnis ini, lagi saya kecil SMP gitu kan, mama jaga toko ya. Kalau anak kecil kan suka dagang-dagangan kayaknya, Iya. ikutan duduk gitu kan, kembalian, nah kan, seneng juga ya gitu, kayak bikin toko-tokoan gitu kan. Tapi ini beneran gitu ya. Setelah dijalanin ya udah deh kita lanjutin gitu. Asik ya. Akhirnya ya udahlah kita terusin aja gitu. Nah terus dengan berkembangnya semua produk-produk ini gitu kan, saya juga sampai bilang ke anak saya. Ibu anaknya berapa? Satu aja. Satu ya. Satu aja. Oh, tadi saya mau bandingin kan kalau di Jepang itu kan misalnya contoh ya dia keluarga petani ya, punya anak 7. Ini ada ceritanya di NHK itu. Ternyata saya baru tahu kenapa usaha persawahan padi itu lanjut di Jepang itu karena misalnya dari 6 itu ternyata ada anak itu nggak ke petani. Nggak ada yang ke tani. Nggak lanjut aja. Cuma ada satu. Nah, satu ini yang dipercaya nanti dari hasilnya dikasih ke anak 6 itu. Kalau ini cuma satu jadi nggak ribet ya. Itu di NHK ada ceritanya. Itu sebabnya ya bisa berlanjut tapi juga ada dari situ. Tapi ada itunya sendiri juga sih. Saya sendiri kakak beradik bertiga. Jadi ada kakak satu, ada adik satu gitu kan. Itu juga yang jadi apa ya? Jadi nama di Saleronel itu. Sebenarnya Saleronel itu sendiri singkatan dari semua cucunya Oma. Oh gitu ya. Sarah, Helen, Spiro, Ragnel. Jadi Sarah itu anak kakak, Helen anak saya, Spiro sama Ragnel itu anak adik saya. Jadi kenapa Samara Micron Saleronel sama saya dikasih nama Saleronel karena saya berharap gitu nanti akhirnya si Saleronel ini yang akan nerusin. Iya, gitu ya. Persiapkan lanjut gitu ya. Nah tadi kan, kalau misalnya pemirsa Harmoni nih ya, ada peluang reseller nggak atau? Ada, sangat mungkin gitu. Silakan. Sebenarnya kita ada beberapa option gitu ya, ada beberapa pilihan. Ada orang-orang yang memang punya toko, boleh misalnya beli putus barang senilai yang dimau. Gitu. Nanti kita ada syarat dan ketentuannya tentu ya. Setelah itu ada kesempatan untuk menukarkan barang. Kadang gini, di toko yang satu rendang tuh laku, tapi di toko yang lain tentu bacem yang laku. Nah yang kayak gitu-gitu kita kasih kesempatan untuk 1 bulan pertama mereka coba. Nanti kalau misalnya ternyata bacem yang laku di sana, rendang nggak laku, oke, rendangnya boleh ditukar semua jadi bacem gitu loh. Keren. Ada kayak gitu. Ada solusinya bisa gitu dibicarakan. Nah jadi untuk ibu-ibu yang memang lagi dengar dan memang pengen ikutan jualan, boleh hubungin aja admin kita, boleh cari di Instagram juga ada, di website juga ada, hubungin aja nanti kita bisa bicarakan gitu bentuk kerjasamanya seperti apa. Ini kalau di online apa tadi ada di Shopee ya? Kalau yang di toko kita punya di Jalan Holis. Jalan Holis 482 sama Jalan Pasar Barat nomor 1. Nama kita juga ada sebenarnya di KBP di Pasar Parahyangan, di kios di dalam Pasar Parahyangannya. Iya. Sobat Harmoni, tadi saya sempat nonton video ya. Itu ternyata pabriknya ya namanya pabrik kan berarti skala ya, untuk menghasilkan layanan dari produk kan banyak ya. Tapi sebenarnya nggak begitu juga ya, bisa dijelasin ya Yasmin. Jadi kesannya kalau pabrik kayaknya skala ekspor nih. Iya. Tapi makanya di sini pemirsa harus bisa belajar gitu.
Bagaimana? Bisa diceritain kan? Yeah. Jadi saya tahun 2019 saya dapat kesempatan dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan level dari UMKM saya itu untuk menjadi produsen yang memiliki sertifikat HACCP keamanan pangan yang diakuin di luar negeri gitu kan. Fasilitasnya cukup baik gitu dari Kemenperin sehingga kami coba untuk ngebangun pabrik yang layak lah untuk sertifikat itu. Dan dengan berjalannya waktu gitu kan kita juga lebih pede lah untuk menawarkan si barang-barang yang kita produksi karena kita yakin gitu kan kebersihannya udah terjamin, terus udah gitu kita ada audit setiap tahun untuk tetap setia dengan jalur yang benar gitu kan. Dan ya puji Tuhan masih kecil-kecilan gitu kita ekspor tapi kayak ke Bahrain, ke Australia, kemana ke Filipina, Jerman, Kanada ada gitu tapi belum kontaineran gitu. Jadi dengan kalimat pabrik kesannya besar kayaknya belum segitu besar deh gitu, tapi ya moga-moga kedepannya akan semakin ya balik lagi kayak tadi kan ya, mungkin kalau kita tarik tadi kan ternyata warung sebelah sini nggak, yang laku mah sebelah sini gitu ya. Negara juga sama ya, kayaknya yang banyak diminati kan di yang ini nih gitu ya, seperti itu ya sepertinya ya. Jadi bertahap juga ya Sobat Rupiah, jadi ngebayangin wah ternyata pembelajarannya bagi kita ya tetap harus dilihat dulu ya, jangan juga kita ekspor terlalu besar gitu ya. Nanti kaget gitu ya, ternyata barangnya banyak numpuk. Itu udah makin secara wise-nya begitu ya, secara wisdomnya untuk pembelajaran ini. Nah, kalau dari sisi ini Bu, pembelajaran kewirausahaan ya, apa yang bisa dibagi ini dalam kalau saya memperhatikan orang-orang yang berwirausaha itu mentalitasnya ya. Iya benar. Kuat mental. Apalagi zaman sekarang. Nah, pertanyaannya, gimana menghadapi? Ini pertanyaannya saya wakili nih ya dari pemirsa. Menghadapi saat naik dan bagaimana menghadapi saat turun? Tiap masa ada ininya kan, ada naik turunnya. Naik turun. Nah, dari orang-orang bilang waktu COVID banyak orang yang ngedrop gitu ya, usahanya harus tutup karena memang nggak boleh berusaha. Puji Tuhan saya termasuk yang pada saat COVID permintaan berlipat karena orang masak di rumah, benar ya. Mesti belanja bumbu gitu kan, daripada ngulek juga ya. Benar-benar meningkat gitu kan. Tapi memang setelah COVID gitu orang udah mulai berkeliaran, udah mulai jajan di luar juga lagi. Pada saat tahun 2022 kalau nggak salah kita masih mikir orang akan di lockdown gitu kan, masih nggak boleh berkeliaran, ternyata udah dilepas. Jadi benar-benar liar semua. Kita nyiapin barang untuk lebaran yang tahun itu benar-benar salah prediksi gitu kan. Ya karena waktu juga memang benar sih bingung gitu kan orang. Ini gimana ya? Jadi bingung. Benar-benar bingung. Berlanjut setelah itu makin kesini ya naik turun lah tetap. Semua orang juga harus bertahan gitu dengan kondisi sekarang, apalagi semua saat ini selalu bilang sepi. Sampai tukang nasi goreng di pinggir jalan pun saya ajak ngobrol, iya Bu sepi Bu. Cuman ya balik lagi, kita pengusaha bukan cuma pengusaha sih sebenarnya, kita juga. Semua manusia kayaknya harus punya mental yang bertahan lah gitu, karena rezeki udah diatur sama Tuhan menurut saya. Jadi nggak ada yang miss gitu. Kalau memang kita berusaha, kita benar-benar jujur gitu, kita benar-benar niatnya baik gitu, kayaknya nggak akan salah deh gitu. Apalagi buat pengusaha sekarang kayaknya setiap tanggal 23, 24, 25 udah mulai mikirin gajiannya cukup apa enggak. Nah itu juga yang saya rasain gitu kan. Gimana ya, pasti ada jalannya lah. Para pengusaha juga selain tadi mentalitas seperti itu, terus bagaimana nih? Kan PR ya, public relation itu mesti jalan kan, membentuk jaringan.
Karena kita produksi misalnya nggak ada, gimana aja? Kiatnya sementara ada. Ini sih mungkin balik lagi karena perusahaan saya juga udah cukup lama ya, jadi orang-orang lama yang memang udah setia itu cukup banyak gitu, dan saya juga berterima kasih buat semua langganan yang masih tetap bertahan dengan barang saya yang katanya mahal, tapi boleh di mention gitu bahwa barang-barang saya pakai kualitas yang prima gitu ya, jadi semua disortir dengan baik gitu, bahan bakunya juga kita cari yang di tiap daerahnya tuh yang asli kayu manis dari kerinci, pala dari ambon, bener-bener yang unggulannya lah. Nah jadi dengan kondisi bahan baku yang baik menurut saya kayaknya itu kualitas, makanya harga itu mengikuti mutu ya kan. Nah itu karena kemarin Subah Harmoni kemarin saya nyaksikan tuh di real tuh ada problem itu ya. Jadi sekarang yang namanya penipu itu dia bisa bikin merica palsu Subah Harmoni. Iya, pernah dengar saya juga. Digabungin sama yang asli beratnya betul 1 kilogram tapi sebagiannya palsu. Nah ini terjawab di Subah Harmoni ini yang ya harus benar-benar juga gitu, jangan mentang-mentang ini ya, kita mesti mastiin yang namanya harga itu mengikuti kualitas ya. Kan ngeri juga ya kalau ada yang sudah bisa dibikin palsu ya. Banyak Pak, itu saya dengar dari yang dari yang pemasok gitu ya. Cabe dong, bubuk cabe. Pakai apa tahu? Apa? Serbuk gergaji. Dia kasih kapsikum serbuk gergaji. Katanya kalau di pasar suka ada yang gitu, mengerikan ya. Pasar mana gitu. Nah, ini ya. Cuman benar-benar saya bilang kok jahatnya orangnya. Jahat banget Bu. Jahat banget sih. Kita dianggap rayap. Nah, itu berarti kan. Terus pesan-pesan nih. Nah, buat ini kan Ibu kan punya Helen nih ya. Pesan-pesan buat generasi muda nih. Apa ya? Pesan sih kayaknya kalau ada satu hal yang memang lagi ditekunin, lagi dijalanin, dan memang pada saat itu kamu lagi ngedrop karena lagi mental breakdown gitu ya. Percaya deh gitu, itu tuh cuman badai sesaat gitu, pasti akan ada jalan lagi ke depannya gitu. Lanjutin aja apapun yang memang lagi dikerjain, jangan menyerah gitu, karena segala sesuatu sudah diatur. Segala sesuatu sudah diatur ya, jalanin ya. Jangan ngeluh aja ya terus. Cuma ngeluh mah. Tapi jalanin ya, karena segala sesuatu sudah diatur gitu ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin buat pemirsa Harmoni? Tadi kan buat generasi. Buat pemirsa Harmoni yang memang lagi kebingungan tentang perbumbuan, mari diskusi sama kami, karena di produksi kami juga ada modifikasi untuk resep-resep ibu-ibu, bapak-bapak yang punya perusahaan makanan yang mau kita racikin gitu. Jadi boleh pesan ya? Boleh, bisa kita diskusikan, kita mixingin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak perusahaan makanan yang memang pengen franchise, jadi kan masakannya bisa di semua tempat sama, boleh ke kami. Nah itu tuh bagus tuh ya, kadang-kadang aku lihat Bu ya, misalnya belum lama ini ya, makanya penting konsultasi seperti ini ya. Jadi saya sama istri ke satu warung bakso ya, bakso kriwil lah nama, bukan itunya, pokoknya model-model gitulah ya. Hari pertama saya datang ya, enak. Saya boleh juga nih saya ajak istri ya, datang. Nah itu besokannya keasinan, akhirnya ngeluh, kan nggak bakal datang. Jadi memang sangat sensitif ya masalah bisnis makanan Subah Harmoni, kuliner ini. Makanya orang-orang dulu kan bilang itu dijagain sendiri, emosinya mesti dijaga. Nah kan, jadi bisa datang untuk dimusyawarakan ini loh. Agar jaga. Jadi resepnya, atau ada bapak ibu yang udah punya resep, mau kita kemasnya satu porsinya seberapa gram, seberapa kilo untuk satu kali pemasakan juga bisa.
Iya betul ya. Keren ya. Jadi bisa konsultasi nanti boleh. apa yang menjadi keinginan Kebutuhan. karena menjaga ini Bu ya. Kan nggak mau kita konsumen kabur kan. Gara-gara hari ini enak, besok pagi nggak enak, lusanya enak. Itu bukan bisnis sebuah harmoni ya. Itu bikin orang emosi dan ngamuk-ngamuk ya. Padahal tadi udah enak ya. Saya udah percaya diri. Kan ada kebiasaannya. Kalau yang enak biasanya kita ajak orang kan untuk datang ke situ ya, satu kebanggaan ya. Nah, silakan Sobat Harmoni bisa datang ke Bu Yasmin ya. Terima kasih Bu Yasmin. Ya. Ya. Demikian Sobat Harmoni, mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan di Harmoni Niaga ini bisa menjadi sumber inspirasi. Dan tadi kalau Anda ingin berkonsultasi menyangkut perbumbuan, apalagi kalau Anda saat ini sedang betul-betul merintis dan ingin mengembangkannya, nah ini menjaga mutu dan kualitas menjadi hal yang sangat niscaya. Saya Abi Iwan dan Bu Yasmin undur diri. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.